Cerita dalam film ini cukup unik guys, di mana ada sebuah pohon mempunyai kekuatan magis yang bisa mengendalikan orang lain seperti apa yang kita inginkan. Nama dari pohon ini Mimin samarkan guys, karena terlalu sensitif jika disebutkan. Atau kita sebut saja pohon ini dengan nama pohon genjer. Walaupun terdengar konyol, tapi inilah cara terbaik agar Mimin juga bahagia. Mungkin semua orang sudah tahu ya khasiat dari pohon ini, atau lebih tepatnya kepada daunnya. Selain ada beberapa yang dijadikan sebagai rempah untuk makanan dan ada juga yang dijadikan sebagai obat. Tapi kebanyakan daun ini biasanya dijadikan untuk rokok kesenangan. Tentu kalian tahu lah guys yang pernah memakainya. Salah satu efeknya adalah kita dibuat happy. Pikiran dan tubuh melayang seperti gravitasi ini hilang dari bumi. Tapi kalian tahu gak sih guys kalau ternyata daun ini ada unsur magisnya. Jadi kayak semacam sesosok makhluk tak kasat mata yang memang tinggal di daun tersebut. Mungkin ini juga salah satu akibat kenapa kita suka dibuat tak sadarkan diri ketika mengkonsumsinya secara berlebihan. Bahkan diceritakan dalam film ini ada orang yang menyembah daun ini guys. Film ini berjudul Dream Season, rilisan tahun 2024. Tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ke cerita filmnya. Adegan dimulai kepada Emma yang sedang kesusahan. Karena mobil yang dia bawa malah mogok di tengah jalan. Padahal pada waktu itu dia sudah sangat terlambat untuk masuk kerja. Sudah tidak mungkin tertolong itu mobil, Emma memutuskan melanjutkan perjalanan dengan menaiki angkutan umum. Sesampainya di tempat dia bekerja, dia langsung dihadapkan kepada atasannya sekaligus pemilik kafe tersebut. Emma mencoba memberikan berbagai alasan lalu meminta maaf atas keterlambatannya. Namun apapun alasannya, semua itu percuma saja. Karena di hari itu juga Emma langsung dipecat dari pekerjaannya. Diketahui kalau ini adalah sudah ketiga kalinya Emma terlambat masuk bekerja. Selain memarahi Emma di depan para karyawan, atasannya juga membanding-bandingkan kinerja Emma dengan rekan kerjanya yang tak lain adalah Zeta, saingan Emma di pekerjaan itu. Pada saat itu Emma hanya bisa menghela napas, terbujur kaku, pasrah, tanpa bisa membela diri. Emma hanya bisa menangis setelah ia dipecat dari tempatnya bekerja, seolah-olah semesta ini tak adil bagi dirinya. Tapi itulah hidup di hutan rimba, siapa yang kuat dialah yang akan bertahan. Padahal Emma sangat membutuhkan pekerjaan, karena dalam 3 bulan ini Emma sudah menunggak membayar sewa rumahnya. Lalu datang seorang sahabatnya yaitu Julia. Bagi kaum perempuan, suatu permasalahan itu akan terasa lega ketika mereka menceritakannya kepada orang lain. Walaupun tidak selalu mereka bercerita untuk meminta solusi, terkadang kaum perempuan hanya butuh untuk didengarkan saja guys. Setelah lama mengobrol, membicarakan permasalahan Emma, ujung-ujungnya adalah mencari suasana hanya sekedar untuk melepas penat. Di sebuah bar kafe, mereka bertemu dengan seorang teman yaitu Pua. Pua bercerita soal kesuksesannya sekarang. Setelah dia bekerja paruh waktu, bahkan kini hidupnya lebih bahagia. Bagi Pua, uang memang bisa merubah segalanya. Dia bisa melakukan banyak hal dengan uang tersebut. Di tengah obrolan tak lama datang seorang pria yang adalah temannya Pua. Dia bernama James. Dari sinilah perbicaraan mereka berlanjut. Jadi Pua ini mendapatkan pekerjaan menjadi seorang pemetik daun genjer. Selain pekerjaannya yang ringan, yang terpenting adalah upah yang didapatkan Pua. Sudah 1 tahun ini Pua menjalani pekerjaan itu. Setiap selesai bekerja, Pua diberi upah $5.000 hanya dalam waktu kerja selama 2 minggu saja. Tentu itu kedengarannya sangat menggiurkan sekali guys. Kebetulan sekarang James sedang merekrut orang-orang untuk bekerja menjadi pemetik genjer. Jika Emma dan Julia berminat, ini kesempatan bagi mereka berdua. Pada saat itu, Emma dan Julia belum bisa memastikan ikut atau tidaknya karena mereka berdua belum begitu mengenal James. Emma yang kita tahu sedang dalam keadaan sulit dan situasinya benar-benar sudah mendesak. Apalagi dia butuh uang untuk membayar semua tunggakannya. Karena keadaanlah yang akhirnya memaksa Emma mengambil pekerjaan yang ditawarkan oleh James. Di keesokan harinya Emma dan Julia pun menuju ke tempat pertemuan mereka dengan James. Sesampainya di sana, mereka tidak hanya berdua saja. Ternyata sudah ada orang lain juga yang akan ikut bekerja dengan James. Di antaranya adalah Lex, Dusty, dan yang terakhir Harry.
Jadi total keseluruhan yang akan bekerja menjadi 5 orang. Dan mereka semuanya perempuan. Setelah saling memperkenalkan diri satu sama lain, mereka pun langsung berangkat diantarkan oleh James dengan menaiki sebuah pen. Untuk menuju ke tempat mereka bekerja, ternyata berada di sebuah hutan guys, dan tepat terpencil yang jauh dari pemukiman warga. Walaupun di barat tanaman genjer itu legal, namun tidak sembarang tempat untuk bisa menanam secara massal. Sedikit memberitahukan, James sebenarnya bukan bos mereka. James hanya sebagai perekrut orang-orang saja. Dan nanti di sana mereka berlima akan bertemu dengan bos yang asli. Jujur saja ada sedikit rasa kekhawatiran Emma terhadap pekerjaan ini. Karena ini untuk pertama kalinya Emma bekerja menjadi seorang pemetik genjer. Apalagi tempatnya yang jauh dan terpencil. Begitu juga dengan yang lainnya, hanya saja mereka tidak memperlihatkan raut wajah gelisah seperti Emma. Untuk menghibur diri, anggap saja ini adalah sebuah petualangan. Sebelum sampai ke tempat tujuan, mereka dihadang oleh kawanan bermotor. Awalnya cukup membuat mereka ketakutan, apalagi terlihat mereka membawa senjata. Tapi ternyata itu adalah para penjaga yang memang bekerja di sana. Dan secara rutin biasa berpatroli di daerah tersebut. Lalu sampailah mereka di tempat penangkaran genjer. Di tempat inilah genjer-genjer itu ditanam dan diproduksi. Di luar dugaan Emma, ternyata tempatnya cukup ala kadarnya, bahkan terlihat seperti sebuah gudang. Tapi itu lebih dari cukup daripada mereka harus tidur di luar. Dan pada malam harinya, James mengajak mereka berlima untuk menuju ke rumah sang pemilik kebun genjer yang tidak jauh dari sana. Mereka langsung disambut oleh Mona, sang pemilik perkebunan itu. Terlihat cukup ramah kepada mereka dan terlihat glamor dengan pakaian yang Mona kenakan. Selain itu, Mona juga memperkenalkan kedua putranya yaitu Christopher dan Malcolm. Kedua putranya lah yang nantinya mengarahkan mereka berlima. Semuanya terlihat normal dan perkenalan pada malam itu terasa sangat menyenangkan karena ditemani oleh rokok genjer yang melimpah. Di keesokan pagi, ini adalah hari pertama mereka mulai bekerja. Christopher mulai mengajarkan mereka bagaimana cara yang benar memotong daun genjer dari batangnya. Jujur saja mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang paling menyenangkan. Selain mendapatkan gaji yang besar, mereka juga dibebaskan menggunakan sesuka hati yang mereka mau. Kalau istilah katanya adalah jangan biarkan otak ini sadar. Setelah memastikan semuanya beres, James langsung berpamitan. Dan tugasnya selesai sampai kepada mengantarkan mereka di sini. Di antara mereka berlima, di sini yang paling tengil dan petakilan adalah Harry. Selalu saja ada hal yang membuat dia tidak bisa diam. Ketika yang lain sibuk bekerja, Harry sendiri malah iseng membuka kertas penutup jendela. Julia sempat kesal dan menegurnya. Tidak sepantasnya dia merubah aturan yang ada di tempat ini. Tak lama datang Mona. Dengan gayanya yang hangat tapi mencurigakan dan penuh senyum menyapa mereka semuanya. Mona sebenarnya melarang Harry melepas penutup kertas jendela itu dengan cara yang halus. Tapi justru konyolnya Harry benar-benar tidak mengerti apa arti sebuah basa-basi. Dia malah sengaja dan melepas semua penutup kertas jendelanya. Mona memang tidak menunjukkan sikap marah. Namun di akhir pembicaraan dengan nada menyindir, Mona meminta kepada Emma datang ke rumah untuk membawa kertas koran dan menutup kembali jendela itu yang dirusak oleh Harry. Emma pun lalu pergi menuju ke rumah Mona. Di sini Harry yang merasa bersalah dan tak enak hati, dia juga ikut bersama Emma. Sebagai penembus rasa bersalahnya, Harry akan menemani dan akan membantu Emma. Dia sebenarnya kesal dengan tingkah lakunya, tapi ya sudahlah. Emma menghargai kalau Harry mau bertanggung jawab. Emma lalu dibawa ke gudang yang ada di ruangan bawah tanah. Sementara Harry diminta untuk menunggu di ruangan tengah. Ketika mereka berada di bawah, kebetulan di rumah juga tidak ada orang. Lagi-lagi Harry malah berulah kembali guys. Dengan lancangnya dia mengobrak-abrik isi yang ada di dalam lemari. Sampai dia menemukan sebuah toples berisikan buah genjer. Tapi aneh, buahnya berwarna merah. Mungkin karena itu sudah melalui proses pengolahan hingga menjadi berubah warna. Dan Harry mengambil satu buah di toples tersebut. Di tempat kerja, dia memperlihatkan buah genjer yang ia dapatkan di rumah Mona.
Teman-temannya tak habis pikir Harry bisa sampai seberani itu. Prinsip kenakalan anak remaja bukanlah mencuri. Kalau hanya sekedar mabuk-mabukan, nongkrong, dan gonta-ganti pasangan, itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau sudah berani mengambil barang orang lain, itu namanya bukan lagi kenakalan, melainkan kriminal. Tapi dengan percaya dirinya, seolah-olah tidak mempedulikan perkataan mereka, Harry meracik buah itu untuk dia jadikan rokok dan masih berani menawarkan kepada teman-temannya. Namun tak lama setelah dia menghisapnya, Harry mulai bertingkah aneh. Dia terus batuk tanpa bisa berhenti. Mulai sedikit agak panik ketika Harry memuntahkan darah segar. Sementara dari pandangan Harry sudah mulai kabur. Lalu terlihat darah itu tidak hanya keluar dari mulutnya saja. Kedua matanya pun mengeluarkan darah. Julia lalu meminta bantuan kepada Malcolm. Sempat kita melihat ada kepulan asap merah dari mulut Harry yang terhirup oleh Emma. Emma yang tak tahan, dia pun sempat mengalami batuk. Namun sayang, keadaan Harry pada saat itu sudah sangat kritis. Kegaduhan itu juga terdengar oleh Mona. Mendengar penjelasan dari Julia dan Emma, Mona mengatakan kalau buah itu hanya khusus untuk dirinya. Orang lain tidak akan sanggup mengkonsumsinya. Tapi Mona berkata Harry hanya tertidur saja dan mungkin besok dia akan kembali normal lagi. Semenjak kejadian kepada Harry dan Emma menghirup asap merah itu, Emma selalu dimimpikan dan selalu berhalusinasi melihat tentang Mona. Mimpi yang aneh karena Emma diperlihatkan kepada sebuah kejadian yang pernah terjadi kepada Mona. Selain itu, Emma juga melihat Mona bermesraan dengan Christopher, anak laki-lakinya yang paling besar. Pada saat makan malam bersama, Mona memberitahukan kepada semuanya kalau Harry dinyatakan telah meninggal dunia. Sangat disayangkan ini terjadi kepada dirinya. Mona juga berjanji akan mengurus jasadnya Harry untuk dikembalikan kepada keluarganya. Mona meminta kalau kejadian ini jangan sampai mengganggu pekerjaan mereka dan tetap fokus bekerja agar hasil panennya melimpah. Tapi dalam pembicaraan pada malam itu sempat terjadi perselisihan. Yang entah dari mana Mona mendapatkan informasi tentang pribadi Dusty. Diketahui kalau Dusty ini adalah anak yang broken home. Dusty mempunyai masa lalu kelam yang buruk soal keluarganya, terutama tragedi ketika ayahnya tewas. Mona malah mengungkap semua luka lama itu yang sudah coba Dusty lupakan. Tak tahan dengan perkataan Mona, Dusty langsung pergi dari sana. Di sini Malcolm yang mengejar Dusty keluar. Mengetahui Dusty tidak ada di kamar, Emma dan Julia pun ikut mencari keberadaan Dusty. Sementara terlihat kalau kekacauan ini seperti sebuah skenario yang memang sengaja dibuat oleh Mona dan Christopher. Mona berkata kepada Christopher untuk semuanya segera dipercepat. Ternyata Dusty nekat akan pergi dari sana dengan membawa tas ranselnya. Tapi itu tak mudah karena semua kawasan ini dijaga ketat. Untung saja Malcolm menemui Dusty. Maksud Malcolm baik, dia hanya ingin mencoba menolong Dusty. Ternyata Malcolm sendiri sebenarnya ingin keluar dari sini, tapi itu memang tidak mudah. Malcolm tahu arah jalan untuk bisa keluar dan menunjukkan kepada Dusty agar Dusty berjalan ke arah timur. Namun sayang keberadaan mereka diketahui oleh Christopher. Malcolm menyuruh Dusty pergi sesuai apa yang tadi dia tunjukkan, sementara dia akan mencoba melawan Christopher. Di lain tempat, Mona sudah mulai melakukan ritualnya. Dengan ritual tersebut, dia bisa mengendalikan tubuh Dusty dari jarak jauh. Dusty seperti tak punya kuasa atas tubuhnya sendiri. Dia dibawa kembali menuju ke sebuah tempat yang aneh, di mana kita melihat ada sebuah pohon genjer dengan beberapa sesajen yang disajikan. Kekuatan yang dimiliki Mona mampu memerintahkan tubuh Dusty untuk menyerahkan jiwanya kepada Mona. Setelah Dusty tewas, tak lama Christopher datang, lalu mengambil jantungnya Dusty. Jantung itulah yang akan Mona persembahkan sebagai sebuah perjanjian antara Mona dengan pohon genjer tersebut. Dan memang terlihat kalau pohon itu hidup lalu menghisap jantung Dusty. Di lain sisi, Lex, Julia, dan Emma masih mencari keberadaan Dusty. Namun mereka dikejutkan ketika melihat Dusty sudah tidak bernyawa lagi. Mona kembali menebar sihirnya.
Dan tak berselang lama, tiba-tiba mereka bertiga tidak bisa mengendalikan dirinya. Berusaha untuk melawan, tapi semua itu di luar kendali mereka. Di lain tempat, pertikaian pun terjadi kembali antara Christopher dengan Malcolm. Tapi akhirnya Malcolm berhasil menikam Christopher hingga dia pun tewas. Sementara Emma yang tidak bisa menguasai dirinya malah membunuh Julia dengan cara mencekiknya. Tersisa tinggal Lex bersama Emma. Mereka dibawa menuju ke arah Mona. Di sini akhirnya terungkap kalau daun genjer yang mereka tanam itu berbeda dengan genjer pada umumnya. Pohon genjer ini bisa hidup layaknya seperti roh jahat. Dan lebih daripada itu, pohon ini juga mempunyai kekuatan magis. Tujuan utama Emma memanfaatkan kekuatan dari pohon genjer itu adalah untuk membuat dia hidup abadi. Dan untuk bisa mendapatkan kekuatan yang ada pada pohon harus dengan darah manusia dan pengorbanan jiwa. Intinya harus ada tumbal untuk dipersembahkan. Tradisi ini sudah turun-temurun semenjak dari nenek moyang Mona terdahulu. Ketika kekuatan itu sedang menyerang kepada Emma, Lex yang terlihat masih terbelenggu tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia lalu menggenggam tangan Emma. Itu seperti memberi dia kekuatan. Lex berhasil terlepas dari sihir Mona dan langsung menyerang lalu menikam tangan Mona hingga terputus. Karena dari tangannya lah kekuatan sihir Mona itu berada. Mona masih bisa melawan balik dengan menggunakan tangan kirinya, mengarahkan Lex untuk melakukan bundir. Tapi akhirnya Emma pun berhasil terlepas dari sihir yang mengikatnya, menghentikan Mona dengan cara memotong salah satu tangan Mona yang tersisa. Dengan hilangnya kedua tangan Mona itu juga sekaligus menghilangkan kekuatan sihirnya. Dari kelima temannya tersisa tinggal hanya Emma sendiri yang masih hidup. Tapi tak pernah Emma duga ternyata justru kekuatan yang dimiliki Mona kini ada pada diri Emma. Emma bisa mengendalikan orang lain melalui tangannya. Di akhir film terlihat kalau Malcolm masih hidup. Dan sekarang yang menjadi penguasa perkebunan tersebut adalah Emma. Emma bisa mendapatkan banyak uang. Emma bisa melakukan banyak hal dengan uang itu. Dan dia mampu membayar lunas semua tunggakannya. Sementara itu James pun tak lepas begitu saja dari ancaman Emma. Dan di sini akhirnya film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Buat Mimin pribadi film ini lumayan lah guys. Kalau tidak ada pilihan lain, mungkin ini opsi terakhir untuk kalian nonton film ini. Kesimpulannya adalah memang faktor ekonomi itu bisa merubah seseorang guys. Dari yang baik menjadi jahat, dari yang lugu menjadi brutal. Tapi ada juga dari yang jahat menjadi lebih baik. Semua itu tergantung kitanya saja sih, mampu atau tidak membawa semua kekayaan itu. Jadilah orang yang berkecukupan untuk menghindari melakukan kejahatan.